sini tujuannya untuk mewawancari Bapak dalam bagaimana tanggapan Bapak dalam peran siswa di masyarakat adabnya gitu Pak. Tujuannya nyampe ya. Kedatangan nanti kantor hanya untuk mewawancarai gitu. Itu awalnya kota artinya kota Sapianto kota kantor dalam rangka barangkali mau mengadakan PPL barangkali seperti itu. Ini hanya sebatas jadi mewawancarai gitu, meminta pendapat gitu. Ada diri guru sebagai guru, bagaimana tapi tujuannya bagaimana peran guru terhadap peran guru atau peran siswa nah? Tanggapan guru terhadap siswa yang perilakunya menanamkan akhlak dan sopan santun siswa di masyarakat. Kan di bawah yang sekarang kan banyak siswa atau anak murid di masyarakat gitu saya gitu ya. Yang ada di sekolah kami. Maksudnya yang ada di sekolah kami. Tanggapan Bapak gitu ya. Begini lah ya. Menurut saya ya sebagai guru yang saya sebagai pendidik di sini ya di sekolah kami di ITS Nusa Malasa, anak-anak sekarang ini ya lain dengan anak yang dulu ya, intinya begitu. Yang pertama ya, anak sekarang lain dengan anak yang zaman dulu. Kalau anak dulu ya semasanya mereka ini belum terpengaruh pada teknologi atau istilahnya itu kemajuan seperti sekarang ini ya, yang sekarang sudah zaman digitalisasi. Jadi saya bilang anak sekarang lain dengan anak yang dulu ya, yang sekarang sudah dipengaruhi oleh istilahnya itu budaya atau kemajuan dari alat-alat komunikasi yang sudah meningkat. Yang dulu ya anak perilakunya di masyarakat ya, atau di sekolah ini sangat bagus dulu itu, karena dulu belum ada istilahnya itu pengaruh yang sekarang ini. Jadi anak dulu di masyarakat ya mungkin hanya mengaji kalau sudah waktunya ngaji, kemudian kalau waktunya belajar ya, kemudian bermain kemana-mana dia membawa buku pelajaran. Tapi sekarang beda sekali dengan sekarang ini ya tidak lepas dari yang namanya handphone sebagai sekarang itu budaya anak untuk dibawa kemana-mana ya, itu sekarang. Jadi anak-anak sekarang ini artinya ya lain dengan yang dulu dalam masalah kegiatan belajar. Kemudian sikapnya, perilakunya jauh sekali dengan anak yang dulu ini. Kalau ada masyarakat ya, anak ini patuh, tunduk, menghormati orang tua, kemudian pada anak kecil dia itu disayangi. Sekarang sudah agak beda ya, sekarang sudah barangkali sudah melemah harus seperti itu. Jangan lemas seperti itu. Ya, contoh saja, kalau dulu murid saya ya, ini kalau ketemu saya ya menghormat atau dia itu tersenyum, kemudian seakan berhenti. Tetapi kalau sekarang sudah beda, seakan sudah tidak sudah tidak ada harganya lagi seorang guru. Hanya barangkali hanya ketika ada di sekolah yang dia mungkin barangkali hormat para guru, tapi setelah di masyarakat sudah berbeda. Jadi dianggap orang biasa. Jadi etika moral
adab, sopan santun, tata krama anak yang dulu dengan sekarang jauh berbeda, lebih bagus yang dulu. Ya karena sekarang sudah dipengaruhi oleh apa namanya ini budaya-budaya, apa kemudian alat-alat komunikasi dan sebagainya ya. Ya jadi sekarang ini lebih bagus membuka HP, memegang HP daripada membuka buku pelajaran. Nah, ya. Kemudian ini yang kalau diri sekalian meminta tanggapan diri saya bagaimana anak sekarang dengan anak yang dulu ya. Jadi ya kalau saya garis bawah, anak yang dulu bagus ya, jauh lebih bagus di anak sekarang dalam masalah akhlak, budi pekerti, tata krama itu dan sebagainya. Seperti contohnya kan dulu seperti Musa saya gitu ya kalau di sini. Nah, sekarang itu berbeda, seakan-akan sudah lebih bagus melihat hati daripada melihat dulunya kalau ketemu itu ya. Nah sekarang kalau adik-adik apalagi yang ditanyakan? Terus Pak, bagaimana cara menyikapi Bapak terhadap siswa sekarang? Oh ya caranya ya, artinya bagaimana cara artinya itu menyelesaikan masalah ya, bagaimana caranya Bapak menanggulangi solusi itu. Nah, ya salah satu misalnya saya guru di sini ya masuk ke kelas, saya berikan motivasi, saya berikan bimbingan, saya berikan peringatan ya setelah saya masuk kelas. Setiap masuk sekolah peringatkan agar anak saya di kelas ini ya selalu apa namanya itu selalu menjaga adab, tetap menjaga adab, moral, etika di masyarakat meskipun sekarang samanya sudah maju, tidak menghilangkan adab, tata krama, sopan santun itu semuanya meskipun sekarang sudah mulai maju. Yang kedua pertama itu yang kedua ini adalah tugasnya di samping guru di sekolah, tugasnya orang tua di rumah. Jadi tidak hanya guru saja yang membimbing anak, tidak hanya guru saja yang membina di sekolah. Ini tidak ada artinya kalau tidak ada dukungan, ya, tidak ada itu support dari orang tua di rumah terhadap tersebut. Ya kalau Pak Guru kamu jangan memegang HP kecuali kamu mau belajar. Kalau kamu mau ada tugas di guru baru kamu buka HP ya kalau dulu, tapi orang tua juga tidak mendukung sehingga anak-anaknya ini orang tuanya membiarkan anaknya satu hari disuruh pegang HP ya, disuruh HP meskipun dia main game dan sebagainya, orang tua tidak peduli, patutnya orang tua itu mendukung atas apa yang dibilang guru. Jadi misalnya barangkali orang tua tidak, kamu sekarang tinggal disimpan dulu, nanti ada tugas Pak Guru, ada tugas di sekolah, misalnya ada tugas online, ada tugas WA dulu, baru kamu dibuka, simpan lagi lah. Kalau tidak ada dukungan dari orang tua, tidak ada gunanya seperti itu. Jadi bagaimana Pak solusinya? Yang pertama, Pak Guru di kelas memberikan pada anak bimbingan, didikan, ya peringatan, motivasi agar anak itu tetap menjaga etika, moral, tata krama ya di masyarakat. Itu juga dan juga tidak hanya guru saja yang menginisiatif, orang tua di rumah harus juga mendukung terhadap hal seperti itu. Ini solusi dari misalnya tentang anak seperti itu. Nah, barangkali nanti bisa ditambah adik sendiri misalnya ya. Nah ini hanya pendapat saya. Bagaimana pengertian? Kalau misalkan gini Pak, ya. di rumah anak sudah dibimbing orang tuanya, ya. Dan di sekolah sudah juga diberikan sama Pak Gurunya. Iya. Ya, tapi di luar terpengaruh terhadap pergaulan bebas gitu. Bebas. Ya, intinya begini ya. Artinya bagaimana anak ini supaya tidak terpengaruh misalnya ya, tidak terpengaruh oleh
oleh teman-teman di luar ya. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama menurut saya lah ya. Yang pertama menurut saya anak ini di rumah harus banyak kegiatan yang positif. Ya, anak ini di rumah harus banyak kegiatan yang positif, yang sifatnya positif. Yang pertama, misalnya ya di sekolah misalnya pagi, sekolah yang pertama pagi sampai jam 12, di rumah nanti setelah sholat zuhur makan, maka anak itu disarankan untuk ngaji misalnya itu ya, masuk dinia, artinya kegiatan ngaji positif ya, masuk dinia atau ngaji ke apa musola misalnya, artinya anak itu tidak main-main gitu maksudnya. Nah, yang kedua pada malam hari ya, yang kedua pada malam hari setelah sholat isya, anak di apa oleh orang tua itu disuruh diajukan atau diberikan jatah untuk mengaji, tidak langsung main-main, misalnya ke pesantren ya, sampai jam berapa, jam 9 atau 10 pulang ke rumah, kemudian orang tua tetap mengontrol di situ. Nah, orang tua tetap mengontrol pada anak-anak itu. Jadi ya artinya anak itu umpamanya ya, jadi kalau orang tua ini mengontrol, mengawasi pada anak itu, jadi anak itu seakan tidak terpengaruh pada anak yang lain, terutama yang perempuan ya, perempuan yang kecil dan perempuan itu yang terutama agar tidak terjadi agar anak itu tidak terbawa pada pergaulan bebas misalnya. Terus lagi misalnya ya, terus lagi anak itu di apa namanya ya, diawasi, diperketat dalam menggunakan alat media seperti HP. Atau itu diperketat dalam memegang HP atau menggunakan HP. Contohnya apa? Waktu malam orang tua harus mengawasi anak ini tidur atau enggak, ini belajar atau enggak, atau megang HP, dia diawasi itu. Kalau tanpa pengawasan orang tua, maka anak itu ya hanya megang HP, sehingga megang HP karena karena sudah alat media sudah canggih, kita itu bisa Facebookan, bisa chatting dan sebagainya, sehingga ya terjadi seperti di TV-TV di Jawa itu, gara-gara itu ketemuan dan sebagainya. Ya oleh karena itu ya saran saya ya pada anak, ya bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang anak ini supaya tidak bergaul bebas, ya terutama itu ada pengawasan ketat dari orang tua. Jadi kalau terutama ibunya, seorang ibu ya, kalau seorang ibu ini betul-betul mengawasi anak, kalau bapak ini kan tidak begitu ya. Tapi kalau seorang ibu, ibu ketat mengawasi, insya Allah anak itu tidak akan terjadi seperti yang diinginkan, terutama pada anak perempuan. Tergantung ibu anak itu. Anak ini berasa rendah, ini tergantung seorang ibu. Coba buktikan itu. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau ibunya prihatin pada anak, insya Allah anak baik. Tapi kalau ibunya tidak prihatin, ibunya acuh tak acuh pada anak, ya tunggu anaknya. Bukan seorang bapak sebetulnya yang menjadi menjadi taruhan atau anak baik tidaknya, tergantung seorang ibu. Jadi peran ibu di rumah sangat diperlukan. Peran seorang ibu, bukan seorang bapak. Ya, coba dilihat itu. Anak baiknya tergantung seorang ibu di rumah. Makna dungkona prihatin ke anak, cari bit malai, pemoreng-moreng, itulah tanda orang tua yang bagus, seorang ibu yang bagus. Coba tanya ke sampean, ada makna bising lah, makna betul-betul cari bitnya. Itulah ibu yang sayang sama anak. Tapi di balik itu ada orang juga ibu yang sayang sama anak, tapi anaknya dimanja, itu dibiarkan, itu orang yang tidak bagus. Nah, terus kira-kira apa yang boleh nak? Kira-kira apa lagi yang bisa saya bantu ya tentang bang mas saya. Ya artinya masih mau datang ke sini, apalagi ya bisa saya nah ya, sebisa saya nanti itu sebisa semampu pakai. Ini Pak, kan temanya di sini ya, peran guru dalam menanamkan akhlak dan adab siswa sehingga berperilaku sopan santun di masyarakat. Peran guru gitu. Ya, yang terakhir peran guru
dalam menanamkan akhlak dan adab siswa sehingga berperilaku sopan santun di masyarakat. Peran guru itu ya. Ya. Ya tadi yang pertama peran guru ya, peran guru misalnya nomor satu ya kita tadi nak membimbing, mendidik ya, di samping itu memberikan pengajaran, membimbing, mendidik, di samping itu memberikan pengajaran pada anak di kelas ya, kan hanya atau di sekolah, tugas guru kan hanya di sekolah. Nah iya, makanya ada di sekolah. Nah, tapi di masyarakat, di rumah itu bukan tugas seorang guru, nah, orang tua. Iya, jadi peran guru yang pertama membimbing, mendidik, di samping itu memberikan pengajaran pada anak. Iya. Nah, yang kedua barangkali ya, yang kedua mengontrol ya sikap anak setiap hari di sekolah. Ya kan itu dikontrol setiap hari sikapnya oleh seorang guru, dikontrol tanpa ada pengawasan atau kontrol dari guru. Jadi anak itu di sekolah tiap hari, jadi apa boleh tak tiap hari kita bisa, apa boleh yang kira setiap hari dikontrol ya. Nah, terus yang ketiga barangkali lah ya, peran guru barangkali ya, melatih anak tiap hari ya, sebelum sebelum masuk kelas dengan cara sholat duha berjamaah, melatih anak supaya anak itu terbiasa dengan sholat duha berjamaah di musola ya. Terus lagi biasanya peran guru ya, biasanya lagi ya, berdoa bersama-sama sebelum masuk kelas, itu juga masuk peran guru ya. Karena peran guru yang artinya mengajak, maksudnya ya, mengajak murid-murid atau siswa berdoa, itu sih mengajak. Karena peran guru itu bukan mengajak anak murid atau siswa berdoa bersama-sama sebelum masuk kelas. Itu sih bukan menanamkan rasa itu anak itu bagaimana itu mempunyai mental yang bagus, mempunyai tatanan yang bagus dulu. Ya, kemudian bisa lagi terus lagi peran guru lah. Bisa ya, mengontrol juga ya, mengawasi anak dalam hal seragam sekolah. Ya, dalam hal seragam lengkap ya, kan dikontrol itu pakai seragam atau tidak barangkali. Oh ini seragamnya kan bukan sabtu kok pakai kostum barangkali. Itu peran guru. Dia mengontrol, mengawasi lah, kan peran guru semua itu. Tapi itulah barangkali sudah cukup itu lah ya. Anak disuruh setiap hari diajak berjamaah dan duha, itu kan anak kan. Jadi setiap hari dicek di botol seragamnya ya. Itu kan berakhlak gitu kan ya. Terus apa lagi nak? Ini lagi nak ya, tambahan saya mengupayakan terus mengupayakan pada anak atau siswa agar tidak membawa ya alat media ke sekolah. Ini upayakan lah, iya teman bisa lah. Ini ada upaya saya sebagai seorang guru lah ya, ke sekolah, kecuali ada tugas-tugas tertentu. Misalnya bagian dulu bahasa Inggris sengki, karena mungkin kan dulu bahasa Inggris sengki sampai oleh kita HP, tapi yang ada kamusnya. Selama kan sering betul nak, selama bagian saya nak, kamu boleh buka HP yang ada kamusnya bahasa Inggris. Setelah saya HP pelajaran bahasa Inggris selesai, dinonaktifkan sih bang. Nah, kan betul mungkin kan lebih di buku roman aja kamu setat gitu. Mungkin kan bon HP kan mencek kan. Nah ini media masa Argentina kamu dulu itu kan kamu buku kita bilang sekarang karena yang buka kamu lihat dulu kan kali ngecek kadang-kadang barang ini sebatas itu ya. Jadi ini kan supaya anak itu akhlaknya tidak terlalu lama kan ya kan gara-gara HP anak kan sekarang sudah
sudah melulah kan ya, gara-gara ini, kecuali ya berdekir saya tak terpengaruh. Itu antara lain lah ya. Peran guru, oke? Peran guru dalam masalah itu. Terus apa pun ya? Tapi kira barangkali cukup ya, dia cukup. Mungkin barangkali kalau sempurna ya lah, lalu berjalan. Mungkin mulai kira cukup ya lah. Terima kasih. Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul.